21 minutes until I gotta go, so I told that girl I'm gonna slaughter it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Matematika Sekolah 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi vektor, lebih tepatnya materi vektor Matematika Peminatan kelas 10 semester 2. Di mana dari kelompok 6 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama terdapat anggota Yolanda Wulandari dengan NIM 20 30 10 20 60 16. Yang kedua Wayan Adiputra dengan NIM 20 30 20 20 60 22 dan Alivia Dita dengan NIM 20 30 20 20 60 38 dan saya sendiri Aisyah Amini dengan NIM 20 30 20 20 60 40. Di mana materi vektor ini yang akan kami presentasikan, kami menggunakan model inquiry dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik dan metode ceramah dan penugasan. Sedangkan tujuan pembelajaran dari materi kami ini yang akan kami presentasikan di kelas, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan dan menganalisis konsep vektor dengan tepat melalui pendalaman materi dan pemantapan. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan dan menyelesaikan operasi aljabar vektor dengan benar setelah menyimak pendalaman materi dan mengerjakan soal uji kompetensi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan dan menyelesaikan masalah panjang vektor, jarak, dan sudut dua vektor dengan tepat setelah mengerjakan soal pemantapan dan uji kompetensi. Dan yang keempat, peserta didik mampu memecahkan masalah menggunakan kaidah-kaidah masalah menggunakan kaidah-kaidah vektor dengan benar setelah mempelajari pendalaman materi, contoh soal, dan uji kompetensi. Sedangkan kompetensi dasar yang akan kami gunakan saat presentasi nanti ialah yang pertama menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Nah, sedangkan subbab dari materi vektor ini nantinya akan terdiri dari yang pertama yaitu konsep vektor, yang kedua terdiri dari materi operasi vektor atau submateri operasi vektor, dan submateri yang ketiga ialah panjang vektor, dan submateri yang keempat ialah perkalian skalar dua vektor, dan submateri yang kelima adalah proyeksi ortogonal. Mungkin langsung akan dilanjutkan mengenai penjelasan konsep vektor. Perkenalkan, nama saya Alivia Dita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep vektor dan operasi vektor. Sebelum kita memasuki materi vektor, saya akan mengenalkan kepada kalian mengenai konsep dari vektor. Contoh konsepnya yaitu penerjun payung TNI Angkatan Udara meluncur ke bawah menuju tempat pendaratan yang telah ditentukan. Ia memperhitungkan arah jatuhnya supaya mendarat tepat pada tempat pendaratan yang telah ditentukan. Lalu, bagaimana cara memperhitungkan arah jatuh saat melakukan terjun payung? Penerjun payung memperhitungkan arah jatuhnya menggunakan insting yang telah terbentuk oleh pengalaman terjunnya. Namun, melalui ilmu fisika dapat dihitung dan dimanipulasi gaya-gaya yang bekerja pada penerjun sehingga arah jatuhnya sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu ilmu yang digunakan dalam perhitungan gaya-gaya tersebut adalah vektor. Lalu, apa pengertian dari vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Biasanya digunakan untuk menyelidiki gerak perpindahan, pergeseran, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Vektor biasanya digambarkan menggunakan anak panah. Besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah, sedangkan arah vektor dinyatakan dengan arah anak panah. Perhatikan gambar di samping ini. Titik A merupakan titik pangkal vektor, dan titik B merupakan titik ujung vektor. Vektor di samping ini dinamakan dengan vektor AB. Selain menggunakan kedua titik di ujungnya, penamaan vektor juga dapat
menggunakan sebuah huruf kecil yang diberikan tanda panah di atas atau diberikan garis di bawahnya, atau ditebalkan. Salah satu contohnya seperti ini. Vektor dapat digambarkan pada sebuah bidang atau R2. Vektor di R2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara vertikal, tegak, atau horizontal, mendatar. Bilangan pertama menyatakan arah ke kanan, itu bernilai positif, atau ke kiri, nilainya negatif. Bilangan kedua menyatakan arah ke atas, nilainya positif, atau ke bawah, nilainya negatif. Untuk menghitung vektor, kita terlebih dahulu menghitung satuan yang horizontal atau mendatar, baru kemudian lanjut dengan menghitung satuan yang vertikal. Perhatikan gambar di samping. Dari titik A ke kanan 2 satuan, dan ke atas 4 satuan. Kita mulai dari menghitung yang horizontal dulu, yaitu 2 satuan ke arah kanan. 1, 2. Lalu ke atas 4 satuan. Maka sampai di titik B, sampai ke titik B. Maka vektor AB sama dengan 2, 4. Atau dapat ditulis seperti ini juga. Kemudian, vektor dapat digambarkan pada sebuah ruang. Perhatikan gambar di samping. Vektor di R3 dinyatakan dengan 3 bilangan yang dituliskan secara vertikal, tegak, atau horizontal, mendatar. Perhatikan gambar di samping. Dari titik S ke depan, itu 9 satuan, seperti yang diketahui pada di gambar. Ke kanan 10 satuan, dan ke atas 6 satuan, sampai di titik U. Sehingga vektor SU sama dengan 9, 10, 6. Atau dapat ditulis juga secara horizontal seperti ini. Kemudian kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Perhatikan pada gambar berikut. Pada gambar di atas, vektor U sama dengan negatif 4, 3, vektor V sama dengan negatif 4, 3, dan vektor W sama dengan 4, 3. Vektor U dan vektor V mempunyai panjang dan arah yang sama, sehingga vektor U sama dengan vektor V. Sedangkan arah vektor U dan vektor W tidak sama, sehingga vektor U tidak sama dengan vektor W. Kemudian kita masuk ke dalam operasi vektor. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Untuk penjumlahan vektor ini ada dua cara, yaitu geometri dan cara aljabar atau analitik. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai secara geometri. Misalnya, diketahui vektor U dan vektor V seperti pada gambar tersebut. Penjumlahan vektor U dan vektor V dapat digambarkan menggunakan aturan segitiga atau aturan jajar genjang sebagai berikut, yaitu awalnya tulis ulang vektor U, lalu letakkan titik pangkal vektor V di ujung vektor U. Lalu kemudian dari pangkal U, tarik suatu vektor ke ujung V, maka vektor inilah yang disebut dengan vektor U ditambah vektor V. Kemudian ke aturan jajar genjang. Kita tulis ulang, yaitu vektor U, lalu letakkan pangkal vektor V di pangkal vektor U. Kemudian gunakan garis bantu dan tarik dari ujung vektor U dan vektor V. Kemudian tarik suatu vektor dari titik potong kedua pangkal vektor U. Dari sini, kita tarik suatu vektor dari titik pangkal vektor U dan vektor V ke titik potong garis bantu tadi, di sini. Maka garis inilah yang disebut dengan vektor U ditambah vektor V. Kemudian ada penjumlahan vektor secara aljabar. Penjumlahan vektor hanya menjumlahkan koordinat titik pusat vektor dengan titik ujungnya. Untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 2 atau R2, jika vektor U sama dengan AB dan vektor V sama dengan CD, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan AB ditambah CD, sama dengan AC ditambah BD.
Lalu untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 3 atau R3, jika vektor U, ABC, dan vektor V sama dengan DEF, maka vektor U dan vektor V sama dengan ABC ditambah DEF, sama dengan AD ditambah BE ditambah CF. Maka untuk lebih memperjelas lagi dari materi ini, di sini ada satu contoh, yang mana diketahui vektor V sama dengan 2, negatif 5, 3. Dan vektor W sama dengan 3, 2, 4. Dan vektor R sama dengan vektor V ditambah vektor W. Tentukan vektor R. Jawab, vektor R sama dengan vektor V ditambah vektor W. Maka tinggal kita masukkan yang diketahui tadi, 2, negatif 5, 3 ditambah 3, 2, 4. Sama dengan 5, negatif 3, dan 7. Maka hasil dari vektor R sama dengan vektor V ditambah vektor W sama dengan 5, negatif 3, 7. Kemudian ada pengurangan vektor. Pengurangan vektor ini sama seperti penjumlahan vektor. Dalam aturan segitiga, vektor U dikurang vektor V sama dengan vektor U ditambah negatif vektor V. Pertama, tulis ulang vektor U, lalu letakkan pangkal negatif vektor V di ujung vektor U, seperti ini. Kemudian, dari pangkal vektor U, kita tarik suatu vektor ke ujung vektor negatif V. Mohon maaf. Maka garis merah ini adalah vektor U dikurang vektor V. Lalu kemudian ada aturan jajar genjang. Sama seperti aturan segitiga, yang mana vektor U dikurang vektor V sama dengan vektor U ditambah negatif vektor V. Pertama, kita tulis ulang vektor U, lalu letakkan pangkal vektor negatif V di pangkal vektor U. Kemudian, tarik garis bantu dari ujung vektor U dan ujung vektor negatif V, hingga kita peroleh titik potong. Ini adalah titik potong garis bantu. Lalu, tarik suatu vektor dari kedua pangkal vektor U dan vektor negatif V ke titik potong garis bantu. Garis vektor berwarna merah ini adalah vektor U dikurang vektor V. Kemudian ada pengurangan vektor secara aljabar untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 2 atau R2. Jika vektor U sama dengan AB dan vektor V sama dengan CD, maka vektor U dikurang vektor V sama dengan AB dikurang CD. Sama dengan A dikurang C, B dikurang D. Untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 3 atau R3, jika vektor U sama dengan A, B, C, dan vektor V sama dengan D, E, F, maka vektor U dikurang vektor V sama dengan A, B, C dikurang D, E, F, sama dengan A dikurang D, B dikurang E, C dikurang F. Di sini ada contoh. Diketahui vektor V 5, negatif 2, dan vektor W sama dengan 3, 4, dan vektor R sama dengan vektor V dikurang vektor W. Tentukan vektor R. Jawab, vektor R sama dengan vektor V dikurang vektor W. Tinggal kita masukkan sesuai yang diketahui, atau kita substitusikan. Itu sama dengan 5, negatif 2, dikurang 3, 4. Maka hasilnya 2, negatif 6. Kemudian ada perkalian bilangan dengan vektor. Secara geometrik, perkalian bilangan dengan vektor V dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini ada contoh agar kita dapat lebih mengerti perkalian bilangan dengan vektor secara geometrik. Pertanyaannya, gambarlah vektor 3 vektor V dan negatif 2 vektor V. Yang pertama 3 vektor V, atau sama dengan vektor V ditambah vektor V dan ditambah vektor V. Berarti ada 3 kali vektor V. Maka bentuk gambarnya seperti berikut. Kemudian negatif 2 vektor V.
itu sama dengan 2 dikali negatif vektor V, atau sama dengan negatif vektor V ditambah negatif vektor V. Karena ini negatif, maka arahnya ke arah kiri. Jadi, gambarnya seperti berikut. Kemudian secara aljabar, untuk suatu bilangan M dan vektor V pada dimensi 2 atau R2, jika vektor V sama dengan XV, YV, maka M dikali vektor V sama dengan M dikali XV, YV, sama dengan M dikali XV, M dikali YV. Untuk suatu bilangan M dan vektor V pada dimensi 3 atau R3, jika vektor V sama dengan XV, YV, ZV, maka M dikali vektor V sama dengan M dikali XV, YV, ZV, sama dengan M dikali XV, M dikali YV, M dikali ZV. Di sini ada contoh. Diketahui vektor V sama dengan negatif 2, 3. Tentukan vektor 3V. Jawab. 3 vektor V sama dengan, kita substitusikan sesuai yang diketahui, yaitu negatif 2, 3. Maka tinggal kita kalikan, itu sama dengan negatif 6, 9. Selanjutnya ada perbandingan vektor. Jika diketahui koordinat titik A dan B, titik P pada ruas garis AB, atau perpanjangannya, dengan perbandingan vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N. Maka, jika P membagi vektor AB dengan perbandingan vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N, vektor posisi titik P sama dengan vektor P sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A per M ditambah N. Untuk lebih memahami teori ini, akan saya jelaskan melalui contoh soal. Diketahui koordinat titik A 5,-2 dan B negatif 1,1. Tentukan koordinat titik C jika diketahui perbandingan vektor AC banding vektor CB sama dengan 2 banding 1. Jawab. Perbandingan vektor AC banding vektor CB sama dengan 2 banding 1. Maka dapat kita gambar seperti pada gambar berikut. Vektor C sama dengan 2 dikali vektor B ditambah vektor A per 2 ditambah 1, sama dengan 1/3 dalam kurung 2, negatif 1, 1, ditambah 5, negatif 2, sama dengan 1/3 dalam kurung negatif 2, 2, ditambah 5, negatif 2, sama dengan 1/3 dikali 3, 0, sama dengan 1, 0. Jadi, koordinat titik C jika diketahui perbandingan vektor AC banding vektor CB sama dengan 2 banding 1 adalah 1, 0. Baik, sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah Amini, saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai panjang vektor. Nah, di sini kan kita bisa lihat mengenai panjang vektor ini terdapat bidang kartesius, yaitu di sini terdapat sumbu Y dan sumbu X. Nah, misalnya di sini kita akan membuat titik P, yang mana titik P itu adalah terdiri dari koordinat X, Y. Nah, di sini kan kita akan membentuk panjang vektor yang kita buat dari titik O ke titik P. Maka kita akan mendapatkan sebuah segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Nah, ketika kita ingin mencari panjang vektor OP, itu sama saja kita ingin mencari sisi miring atau hipotenusa. Nah, jadi panjang vektor OP ini itu sama saja rumusnya dengan Pitagoras, yaitu panjang vektor OP sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, panjang vektor OP ini yang berkonsep sama dengan Pitagoras, itu sama saja seperti secara umumnya itu adalah panjang vektor di R2.
Sehingga rumus dari panjang vektor di R2 itu sama saja seperti Pitagoras, yaitu panjang vektor OP sesuai dengan ilustrasi yang bisa dilihat adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, kita akan melanjutkan yang selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung masuk ke contoh soalnya. Diketahui vektor A sama dengan negatif 4 dan 3 atau elemen-elemen dari vektor A itu yaitu negatif 4 dan 3. Maka tentukanlah panjang vektor A. Nah, penyelesaiannya itu adalah kita bisa langsung menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu panjang vektor A sama dengan elemen-elemennya tadi, negatif 4 itu kita kuadratkan, ditambah 3 kita kuadratkan lalu kita akarkan, karena itu kan konsepnya sama dengan Pitagoras yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, didapatkan hasilnya yaitu sama dengan akar dari 16 ditambah 9, yaitu sama dengan akar 25, yang mana hasil akar dari 25 itu adalah 5. Jadi panjang vektor A adalah 5 satuan. Nah, jadi vektor A dengan elemen-elemen negatif 4 dan 3 panjangnya adalah 5 satuan. Jangan lupa untuk menulis panjang vektor kita menggunakan 5 satuan. Kata-kata itu satuan, bukan 5 cm atau 5 meter, itu tidak. Jadi kita menggunakan panjang vektor A adalah 5 satuan. Oke, selanjutnya. Nah, sedangkan panjang vektor di R3 itu sebenarnya konsepnya sama seperti di panjang vektor di R2. Jika panjang vektor di R2 itu memiliki dua elemen X, Y, sedangkan kalau di R3 itu 3 elemen, yaitu misalnya X, Y, dan Z. Nah, di sini misalnya panjang vektor U itu sama dengan terdiri dari elemen-elemen A, B, dan C, atau panjang vektor U sama dengan A, B, dan C. Maka panjang vektor U sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, ingat kembali bahwa konsep dari vektor atau panjang vektor di R2 sama R3 itu sama. Yang membedakan itu sebenarnya hanya elemennya saja. Jadi, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contohnya. Contohnya, diketahui vektor A itu sama dengan negatif 2, negatif 1, dan 2, atau elemen-elemen dari vektor A itu sama dengan negatif 2, negatif 1, dan 2. Maka tentukanlah panjang vektor A. Nah, penyelesaiannya ini di sampingnya. Jadi kita bisa langsung menggunakan rumus yang di atasnya. Jadi panjang vektor A itu kita masukkan aja akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka A kuadratnya tadi kan ini negatif 2, jadi negatif 2 dikuadratkan ditambah negatif 1 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan, hasilnya akar dari 4 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan akar 9, maka hasilnya sama dengan 3 karena akar 9 adalah 3. Jadi panjang vektor A dengan elemen-elemen negatif 2, negatif 1, dan 2 adalah 3 satuan. Jadi intinya membedakan di panjang vektor di R2 sama R3 itu adalah elemennya. Ingat kembali bahwa elemennya. Kalau untuk rumusnya itu sama saja gitu. Maksudnya kalau di R3 itu dia ditambahkan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Sedangkan di R2 tadi ini dia hanya dua elemen saja. Jadi akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk ke jarak dua titik. Nah, diketahui titik A yaitu terdiri dari X1, Y1 dan titik B terdiri dari X2, Y2. Nah, ini mengapa langsung kita bisa menentukan panjang vektor AB? Sebenarnya menentukan jarak antara titik A dan titik B sama dengan kita mencari panjang vektor AB. Nah, maka rumusnya yang kita dapatkan itu adalah panjang vektor AB sama dengan akar dari X yang kedua, kita kurangi X yang ke-1, lalu kita kuadratkan, ditambah Y yang kedua, kita kurang Y yang ke-1, lalu kita kuadratkan. Sebenarnya jarak dua titik sama panjang vektor itu konsepnya sama, maksudnya menggunakan akar, seperti itu ya. Cuman karena ini jarak, jadi ada sesuatu hal yang kita kurangkan karena jarak berarti kan dia terdiri dari kayak jarak 1 ke 2. Jadi jarak yang kedua dikurang 1 kayak gitu. Makanya yang di sini panjang vektor AB itu sama dengan X yang kedua kita kurangi X yang ke-1 lalu dikuadratkan ditambah Y yang kedua dikurangi Y yang ke-1 lalu kita kuadratkan.
Untuk jelasnya, kita masuk ke contoh soal saja. Jika diketahui koordinat P yang terdiri dari 5, -7 dan Q terdiri dari -4,5, berapakah jarak antara titik P dan Q? Nah, penyelesaiannya, jarak antara titik P dan Q sama saja atau sama dengan penulisannya itu panjang vektor PQ, di mana panjang vektor PQ ini adalah sama dengan akar dari X yang kedua, kita kurangi X yang ke-1, lalu kita kuadratkan, ditambah Y yang kedua, kita kurangi Y yang pertama, lalu kita kuadratkan. Maka dihasilkan X yang keduanya tadi -4, dikurang X1-nya -5, ditambah Y yang keduanya tadi 5, dikurang Y yang ke-1 yaitu -7, lalu kita kuadratkan. Nah, hasilnya itu adalah -9 dikuadratkan, lalu 12 kita kuadratkan, sama dengan akar dari 81 ditambah 144 sama dengan akar dari 225. Di mana akar dari 225 itu adalah 15. Nah, jadi jarak antara titik P dan Q yang mana titik P-nya itu adalah 5, -7 dan Q-nya itu adalah -4 dan -4,5, maka jaraknya adalah 15 satuan. Nah, ini adalah contoh dari jarak dua titik. Ini lebih tepatnya adalah jarak dua titik yang terdapat di R2. Sedangkan untuk slide yang selanjutnya ini adalah jarak dua titik di R3. Misalnya diketahui koordinat titik P yang terdiri dari X1, Y1, Z1, dan Q terdiri dari X2, Y2, Z2, dan O terdiri dari 0,0,0, maka panjang vektor PQ itu sama saja dengan vektor OQ dikurang vektor OP. Jadi yang X2, Y2, Z2 ini kita kurangi dengan yang X1, Y1, Z1, maka didapatkanlah pengurangannya seperti ini. Nah, jadi sebenarnya konsep di jarak dua titik ini sama saja, cuman yang membedakan itu kalau misalnya di yang jarak dua titik tadi, dia hanya terdiri dari X1, Y1 dan X2, Y2. Sedangkan kalau misalnya di jarak dua titik di R3 itu terdiri dari X1, Y1, Z1, Q-nya tadi X2, Y2, Z2, dan O-nya itu terdiri dari 0,0,0. Maka didapatkanlah panjang vektor PQ-nya itu setelah kita kurangi tadi, panjang vektor PQ sama dengan akar dari X yang kedua kita kurangi X yang ke-1, lalu kita kuadratkan, ditambah Y yang kedua dikurang Y yang ke-1 kita kuadratkan, ditambah Z yang kedua dikurang Z yang ke-1 kita kuadratkan. Nah, kalau misalnya kita paham sama panjang vektor di R2, insya Allah kita juga pasti paham di panjang vektor yang ke R3 kalau untuk rumusnya, karena sebenarnya rumusnya itu saling berhubungan karena sebenarnya mereka satu konsep, cuman beda sebenarnya di elemen-elemennya saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh rumus jarak yang dalam dimensi 3 yang di sebelah ini. Nah, misalnya jika P itu terdiri dari titik-titik 4,2,2 dan Q terdiri dari titik 5,4,2, maka vektor PQ itu sama saja dengan ini kita kurangi dulu misalnya kan, berarti ini dari elemen-elemen Q kita kurangi dengan elemen-elemen P. Jadi 5 dikurang 4, 4 dikurang 2, 2 dikurang 2, didapatkan vektor PQ itu sama dengan 1, 2, dan 0. Maka untuk mencari jarak antara P dan Q, yaitu hasil dari vektor PQ tadi kita kuadratkan, lalu kita akarkan, lalu kita kuadratkan masing-masing. Jadi panjang vektor PQ tadi sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ini hasilnya sama saja dengan ini 1 tambah 4 berarti sama saja dengan akar 5. Jadi jarak antara P dan Q atau panjang vektor PQ itu sama dengan akar 5. Nah, ini adalah jarak antara dua titik di R3. Selanjutnya, kita masuk ke vektor satuan. Jadi, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Dan vektor satuan yang searah vektor V adalah dirumuskan sebagai berikut. Nah, vektor satuan itu rumusnya ini, yang E
itu adalah vektor satuan. Nah, sedangkan vektor satuan yang searah dengan V, karena sebenarnya vektor satuan itu dia vektor satuan itu vektor yang searah, dia cuma memiliki panjangnya 1. Jadi, vektor satuan yang searah vektor V itu ini rumusnya seperti ini. Vektor satuan yang searah dengan V sama dengan 1 per panjang vektor V dikalikan vektor V, atau sama saja dengan vektor V dibagi panjang vektor V. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui vektor A itu sama saja dengan negatif 1 dan 2, atau elemen-elemen dari vektor A itu sama saja dengan negatif 1 dan 2. Sedangkan B sama dengan 1 per akar 2 dan negatif 1 per akar 2, atau elemen-elemen dari vektor B itu sama dengan 1 per akar 2 dan negatif 1 per akar 2. Manakah di antara vektor A dan vektor B yang merupakan faktor satuan? Nah, ini kita akan membuktikan di mana vektor A ini dan vektor B ini yang manakah mereka itu vektor satuan gitu kan. Nah, penjelasannya panjang vektor A, jadi ini kita buktikan dulu, kita masukkan ke rumus panjang vektor. Jadi panjang vektor A ini langsung kita masukkan ke rumus yang awal tadi seperti rumus Pythagoras. Jadi negatif 1 kita kuadratkan ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 1 ditambah 4, yaitu ini kan akar. Jadi panjang vektor A sama dengan akar 5. Nah, vektor A bukan vektor satuan. Karena apa? Karena kan vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya 1, sedangkan ini hasilnya bukan 1. Jadi vektor A bukan vektor satuan. Sedangkan vektor B kita operasikan, berarti akar dari 1 per akar 2 kita kuadratkan ditambah negatif 1 per akar 2 kita kuadratkan, hasilnya adalah akar dari setengah ditambah setengah sama dengan akar 1, yaitu hasilnya adalah 1. Jadi, panjang vektor B itu adalah vektor satuan, karena vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya 1. Jadi kalau misalnya ingin membuktikan apakah vektor A atau vektor B ini vektor satuan, jika hasilnya setelah dimasukkan ke panjang vektor dia menghasilkan sama dengan 1, itu maka dia merupakan vektor satuan. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, ini lebih tepatnya vektor satuan di R3. Ingat ini, karena apa yang bisa membedakan? Karena kalau di vektor satuan atau vektor itu, kalau misalnya dia di R2 atau R3, kalau di R3 tadi dia terdiri dari 3 elemen, nah sedangkan kalau misalnya di R2 tadi dia terdiri dari 2 elemen. Jadi untuk contoh satu tadi yang pertama ini, yang di slide ini, itu adalah vektor satuan di R2, sedangkan yang ini di contoh 2 itu adalah vektor satuan di R3. Contohnya, tentukanlah vektor satuan yang searah vektor A, di mana dengan elemen-elemennya yaitu 2, negatif 2, dan 1. Maka penyelesaiannya adalah panjang vektor A sama dengan akar dari 2 dikuadratkan ditambah negatif 2 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan. Hasilnya akar dari 4 ditambah 4 ditambah 1, yang mana hasilnya adalah akar 9, yaitu 3. Nah, karena di sini kan ingin menentukan vektor satuan yang searah dengan vektor A yang terdiri dari 2, negatif 2, dan 1, maka kita langsung masukkan lagi ke rumus vektor satuan yang searah dengan vektor A. Jadi cara penulisannya seperti yang ini, vektor satuan yang searah dengan vektor A sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A sama dengan 1 per 3 skalarnya kita kali dengan panjang vektornya, yaitu terdiri dari elemen-elemennya yaitu 2, negatif 2, dan 1. Maka setelah kita kalikan skalar dengan panjang vektornya didapatkan 2 per 3, negatif 2 per 3, dan 1 per 3. Nah, dalam bentuk ini, bentuk vektor yang ini, kita bisa menuliskan juga dalam bentuk ditambahkan variabelnya, yaitu sama dengan 2 per 3i, negatif 2 per 3j, ditambah 1 per 3k. Atau kalau misalnya cukup sampai sini saja, yaitu elemennya terdiri dari 2 per 3, negatif 2 per 3, dan 1 per 3, itu sudah bisa jadi vektor satuan yang searah dengan vektor A, yang mana vektor A-nya sama dengan 2, negatif 2, dan 1. Jadi yang searah dengan vektor A ini adalah 2 per 3, negatif 2 per 3, dan 1 per 3. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Oke,
Baik, di sini saya akan menyebutkan penjelasan kami mengenai materi vektor. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian skalar dua vektor. Yang pertama, di sini kita disuguhkan materi mengenai hasil kali skalar dua vektor. Jika terdapat vektor A yang mana diwakili oleh vektor OA dan vektor B yang mana diwakili oleh vektor OB yang dapat dilihat pada gambar ini ya. Ada vektor misalnya di sini vektor OA dari O ke A di situ disebut vektor A, sedangkan untuk yang vektor O ke B disebut dengan vektor B. Baik, vektor-vektor A dan vektor B dinyatakan dengan komponen A sama dengan A1, A2, A3 yang diwakili dalam bentuk matriks 3 kali 1. Begitu juga dengan vektor B yang diwakili dengan B1, B2, B3 dan dalam bentuk matriks 3 kali 1. Di mana hasil kali dari vektor A dan vektor B atau hasil kali skalarnya yaitu kita dapatkan di sini vektor A dikali vektor B sama dengan A1, A2, A3 dikali B1, B2, B3. Di sini kita akan menggunakan sifat dari perkalian matriks, maka kita dapatkan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Oke, next. Jika theta merupakan besar sudut antara vektor A dan vektor B, maka di sini kita dapatkan rumusnya vektor A dikali vektor B sama dengan panjang A, ini panjang A dikali panjang B dikali dengan cos theta. Nah, di sini kita memiliki syaratnya yaitu theta lebih dari atau sama dengan 0 dan theta kurang dari atau sama dengan pi atau di sini pi ini dapat kita sebut 180 derajat. Oke. Jadi rumus ini akan menghasilkan hasil yang pasti terdapat di antara kuadran 1 atau kuadran 2 dan tidak mungkin melebihi dari 180 derajat. Oke, sekarang kita next ke materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya yang kita pelajari adalah besar sudut antara dua vektor. Nah, oleh karena tadi kita telah mendapatkan rumus untuk besar dari perkalian dua vektor yaitu adalah vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos theta. Maka di sini kita tinggal balik-balik saja rumusnya untuk mendapatkan besar sudut antara dua vektor. Kita balik menjadi cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Atau jika kita ingin menguraikannya lagi, di sini kita mendapatkan rumusnya cos theta sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 per dalam akar A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 3 dikali dalam kurung B1 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2 ditambah B3 pangkat 3. Oke, ini dia rumusnya untuk besar sudut antara dua vektor. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya di sini kita membahas tentang dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, jika di sini kita memiliki vektor A dan vektor B yang merupakan vektor-vektor tidak nol dan cos theta adalah sudut-sudut antara kedua vektor tersebut, maka di sini dapat kita simpulkan jika kita menyimpulkan bahwa theta adalah sudut lancip, maka syaratnya adalah jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B hasilnya adalah lebih dari 0. Nah, jika di sini theta adalah tumpul, maka syaratnya adalah jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B hasilnya kurang dari 0. Nah, kemudian jika theta sama dengan pi per 2 atau 90 derajat, maka
Maka itu syaratnya jika dan hanya jika hasil kali skalar dari dua vektor tersebut itu sama dengan 0. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal untuk pembahasan materi mengenai perkalian skalar antara dua vektor ini. Yang pertama di sini kita memiliki jika vektor A sama dengan 2, negatif 5, dan vektor B 3, 2, maka di sini kita disuruh untuk menentukan hasil perkalian skalar vektor A dikali vektor B. Oke, di sini kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus yang tadi. Maka di sini kita dapatkan penyelesaiannya untuk vektor A. Di sini kita dapatkan 2, negatif 5. Untuk vektor B-nya 3, 2. Kemudian kita kalikan 2 dikali 3 ditambah negatif 5 dikali 2. 2 dikali 3 sama dengan 6, negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10, kemudian kita kalikan, plus dikali minus itu menjadi minus. Hasilnya 6 dikurang 10 itu menghasilkan negatif 4. Jadi untuk penyelesaian contoh soal nomor 1 ini adalah negatif 4. Oke, kita sekarang masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Diketahui panjang vektor U sama dengan 8 dan panjang vektor P sama dengan 5, serta besar sudut antara kedua vektor adalah Pi per 6 atau 30 derajat. Kemudian di sini kita disuruh untuk menentukan hasil perkalian skalar dari dua vektor tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini itu sangat gampang. Kita tinggal memasukkan rumus dari besar antara dua sudut vektor. Kemudian di sini kita masukkan rumusnya. Vektor U dikali vektor P sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor P dikali cos theta. Kita masukkan panjang vektor U-nya itu 8. Kemudian panjang vektor P-nya itu sama dengan 5. Kita masukkan theta-nya yaitu Pi per 6 atau di sini dapat kita tulis 30. Maaf, ini sebenarnya 30 derajat, oke. Kemudian kita kalikan 8 dikali 5, 40. Kemudian kita konversikan nilai cos 30 derajat ini ya, menjadi sehingga kita dapatkan dari tabel trigonometri yaitu setengah akar 3. Nah, kemudian kita kalikan 40 dikali setengah akar 3 itu menghasilkan nilai 20 akar 3. Jadi penyelesaian untuk soal nomor 2 ini adalah 20 akar 3. Nah, baik, saya hanya akan menjelaskan sampai di sini. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai proyeksi ortogonal pada materi vektor. Sebelumnya, dalam kehidupan sehari-hari, proyeksi dapat kita lihat pada pesawat terbang yang lepas landas. Laju pesawat terbang dari titik tinggal landasnya dapat dinyatakan sebagai suatu vektor. Pada saat bersamaan, bayangan pesawat terbang melaju pada lintasan di tanah. Vektor laju perpindahan bayangan pesawat terbang merupakan vektor proyeksi dari vektor laju pesawat terbang. Sehingga bisa kita katakan bahwa proyeksi itu adalah bayangan. Nah, bisa kita lihat pada gambar proyeksi vektor A pada vektor B. Artinya bayangan vektor A pada vektor B. Nah, di sini bisa kita buat proyeksinya dengan menarik garis lurus dari titik ujung vektor A ke vektor B. Sehingga vektor C adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Proyeksi harus tegak lurus karena arti dari ortogonal di sini adalah tegak lurus. Nah, yang perlu kita ingat, jika tetanya di sini adalah lancip, maka proyeksinya akan searah. Tetapi jika tetanya di sini adalah tumpul, maka proyeksinya akan berlawanan arah. Kemudian yang pertama, proyeksi skalar ortogonal. Kita lihat pada gambar, misalkan garis OA adalah wakil dari vektor A, dan garis OB wakil dari vektor B. B aksen merupakan proyeksi titik B pada garis OA, sehingga OB B aksen siku-siku di B aksen.
maka cos theta sama dengan panjang OB aksen per vektor B. Kita kalikan kedua ruas dengan vektor B, sehingga kita dapatkan panjang vektor OB aksen sama dengan panjang vektor B dikali cos theta. Di sini kita tahu bahwa cos theta adalah vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Sehingga bisa kita tuliskan panjang vektor OB aksen sama dengan panjang vektor B dikali cos theta-nya kita ganti dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Sehingga panjang vektor OB aksen sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A. Jadi, proyeksi skalar ortogonal atau panjang proyeksi suatu vektor pada vektor lain dirumuskan sebagai berikut. Proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A. Proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Jika dia pada vektor A, maka penyebutnya adalah panjang vektor A. Jika dia pada vektor B, maka penyebutnya adalah panjang vektor B. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini diketahui vektor U sama dengan 6, 0 dan vektor Pi sama dengan negatif 3, 5. Tentukan proyeksi skalar ortogonal vektor Pi pada vektor U. Kemudian panjang proyeksi vektor Pi pada vektor U. Nah, yang pertama, proyeksi skalar ortogonal vektor Pi pada vektor U. Sudah kita dapatkan tadi rumusnya adalah vektor U dikali vektor Pi per panjang vektor U. Kita masukkan nilai-nilainya, 6 dikali negatif 3 ditambah 0 dikali 5 dibagi akar 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan negatif 18 per akar 36 sama dengan negatif 18 per 6. Kita dapatkan hasilnya adalah negatif 3. Kemudian yang kedua, panjang proyeksi vektor Pi pada vektor U. Kita harus mengetahui bahwa panjang proyeksi itu selalu bernilai positif, sehingga proyeksi skalar yang sebelumnya itu kita mutlakkan. Tadi kan kita dapatkan hasilnya adalah negatif 3, sehingga panjangnya mutlak negatif 3 sama dengan 3. Itulah panjang proyeksi vektor Pi pada vektor U. Kemudian yang kedua, proyeksi vektor ortogonal. Jika E adalah vektor satuan yang searah dengan vektor A, maka vektor A dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor satuan sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Kita tuliskan sebagai persamaan pertama. Kemudian, garis OB adalah wakil dari vektor yang merupakan proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A dengan panjang vektor OB aksen sama dengan panjang vektor B dikali cos theta dikali vektor A dikali vektor B per panjang vektor A. Dengan demikian, proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali dengan vektor satuan. Kita tuliskan sebagai persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan kedua diperoleh panjang vektor OB aksen sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali vektor A per panjang vektor A sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A kuadrat dikalikan dengan vektor A. Jadi, proyeksi vektor ortogonal atau vektor proyeksi suatu vektor pada vektor lain dirumuskan sebagai berikut. Proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali vektor A per panjang vektor A sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A kuadrat dikali vektor A. Kemudian proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikalikan dengan
vektor B. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke dalam contoh soal. Diketahui vektor U sama dengan 1, 2 dan vektor Pi sama dengan 4, 3. Tentukanlah proyeksi vektor ortogonal vektor Pi pada vektor U. Penyelesaian vektor proyeksi vektor Pi pada vektor U adalah vektor U dikali vektor Pi per panjang vektor U dikuadratkan dikali dengan vektor U. Kita masukkan nilai-nilainya. 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 3 per akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikuadratkan dikali dengan vektor U yaitu 1, 2 sama dengan 4 ditambah 6 per akar 5 kuadrat dikalikan dengan 1, 2 sehingga didapatkan 10 per 5 dikali 1, 2. 10 per 5 sama dengan 2, kita kalikan ke dalam dengan 1, 2. 2 dikali 1 menjadi 2, 2 dikali 2 menjadi 4, sehingga bisa kita tuliskan vektornya menjadi 2i ditambah 4j. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya, kami sudah menyelesaikan semua penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami meminta maaf jika masih banyak kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun tidak. Mohon dimaafkan, dan jika masih ada kritik silahkan berikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.